Shalom, puji Tuhan. Bersyukur kepada Allah kita diberikan kekuatan, kesehatan di tengah-tengah kondisi yang bisa melanda beberapa orang terkena flu, mudah terkena kondisi yang lemah sakit, tetapi kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Dan nyanyian pujian tadi menyatakan semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar, ada sebuah seri firman Tuhan. Sebelumnya saya mau sampaikan sebuah kisah. Siapa yang mungkin kenal dengan John Wesley? Kenal bukan orangnya, tapi kenal dengan nama yang cukup terkenal. John Wesley adalah seorang pengkhotbah besar di masa waktu itu yang dipakai Tuhan melahirkan gerakan kebangunan rohani di Inggris. Pada suatu hari, seorang pelayan rumahnya datang dengan panik. Pak Wesley, ada kebakaran di rumah Bapak. Ia segera berlari keluar dan melihat sebagian rumahnya terbakar. Orang-orang di sekitarnya panik. Tetapi Wesley justru berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Rumah yang terbakar itu milik Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan terbakar, berarti Tuhan tidak lagi memerlukannya. Orang-orang heran dengan ketenangannya. Sepanjang hidup Wesley memiliki sebuah prinsip sederhana tentang uang, tentang harta benda. Dapatkan sebanyak mungkin, hemat sebanyak mungkin, dan berikan sebanyak mungkin. Walaupun penghasilannya besar dari penjualan buku yang terkenal karangan John Wesley, ia hidup sangat sederhana dan memberikan sebagian besar penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan dan membantu orang miskin. Di akhir kehidupannya, hampir seluruh kekayaannya telah ia bagikan. Pesannya sederhana tetapi kuat, yaitu orang percaya tidak diperbudak oleh uang, tetapi mengelola uang untuk tujuan Tuhan. Seorang pengusaha sukses pernah berkata kepada seorang pendeta begini. Pendeta, saya bekerja sangat keras. Perusahaan ini milik saya, uang ini hasil usaha saya. Pendeta itu lalu bertanya dengan tenang. Siapa yang memberi Bapak kesehatan untuk bekerja? Siapa yang memberi Bapak hikmat untuk mengambil keputusan? Dan siapa yang memberi kesempatan Bapak punya bisnis ini? Pengusaha itu terdiam, pendeta itu melanjutkan. Kalau Tuhan mengambil kesehatan Bapak 1 minggu saja, apakah Bapak masih bisa menghasilkan uang? Saat itu pengusaha menjadi sadar bahwa ia sesungguhnya bukan pemilik, tetapi hanya seorang pengelola. Sejak hari itu ia mulai hidup dengan prinsip memberi kepada Tuhan, membantu orang lain, menggunakan uang dengan bijaksana. Karena ia sadar uang adalah alat, bukan Tuhan. Kisah terakhir saya mau sampaikan. Seorang ayah memberi anak kecilnya 2 koin. Ayahnya berkata, yang 1 koin untuk kamu beli permen, yang 1 lagi berikan untuk Tuhan. Di dalam perjalanan anak ini ke gereja,
Anak itu menjatuhkan satu koin ke selokan. Ia lalu berkata, "Ya Tuhan, koinmu jatuh." Cerita ini sederhana tetapi menyentuh hati. Seringkali orang melakukan hal yang serupa. Yang terbaik dipakai untuk diri sendiri, yang sisa diberikan untuk Tuhan. Padahal prinsip Alkitab justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kisah-kisah yang tadi saya coba sampaikan mengingatkan kepada kita bahwa uang bukan dosa, tapi uang bukan segala. Sikap hati terhadap uang akan menentukan kehidupan rohani seseorang. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, pertanyaannya bukan apakah kita punya cukup banyak uang, tetapi apakah uang memiliki hati kita? Apakah uang menguasai hidup kita? Apakah uang telah menjadi tuan atas hidup kita? Nah, hari ini saya mau mulai menyampaikan serial khotbah yang sudah disusun untuk 4 minggu ke depan. Mengenai bagaimana menjadi pengelola yang setia. Nah, untuk bagian yang pertama, saya mau sampaikan hari ini adalah Tuhan pemilik, kita pengelola. Tuhan pemilik, kita pengelola. Nah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-24. Ayat yang pertama bersama-sama. 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, dari ayat ini sangat jelas menyatakan Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Karena itu kalau kita nyanyi dengan pujian Kaulah segalanya, itu sangat pantas. Kenapa? Karena Tuhan yang punya segalanya. Jadi ketika kita pegang Tuhan sebagai segala-galanya, itu sangat tepat. Firman ini menegaskan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi bumi ini dengan semua yang ada di dalam bumi, dunia ini serta yang diam di dalamnya yaitu kita sekalian, dengan segala yang ada pada kita, dinyatakan firman kepunyaan Tuhan. Nah, mari kita belajar mulai hari ini. Penting karena banyak orang seringkali mindset cara berpikirnya tentang uang kurang tepat dalam koridor atau perspektif firman Tuhan. Karena itu kita mulai terjadinya perlu pergeseran mindset, cara berpikir. Perubahan mindset dari Tuhan pemilik dan kita pengelola akan memberikan sebuah sikap hati bahwa kalau kita ini menyadari kita yang merasa jadi pemilik bukan Tuhan, kita memiliki merasa hak penuh atas apapun yang kita punya. Maka kemudian ketika kita mempunyai semuanya itu secara berlimpah, kemungkinan kita tergoda dengan arogansi, kesombongan.
dan kita merasa berkuasa. Bahkan uang bisa membeli segala-galanya. Kenyataan hidup di dunia ini yang benar bisa dijadikan salah, yang salah bisa dijadikan benar. Cuma karena uang. Karena itu perlu change, perubahan. Dari kita merasa sebagai pemilik kepada merasa menjadi pengelola yang di dalamnya terkandung tanggung jawab, ada perlu sikap kerendahan hati dan kesetiaan. Karena Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segenap isinya. Yuk kita sadari semua milik Tuhan. Banyak orang percaya berkata begini, ini hasil kerja keras saya. Dari hasil kerja saya ini, maka saya bisa menghasilkan sedemikian. Ini usaha saya, ini bisnis saya, ini gaji penghasilan saya. Tidak salah kita bekerja keras, tetapi firman Tuhan mengingatkan sesuatu yang sangat mendasar. Bahwa Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Bukan 10% dari apa yang kita punya, tetapi segala yang kita miliki sepenuhnya sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan. Apapun yang hari ini kita punya dan berapa banyak jumlahnya, semua sedikit atau banyak tetap berasal dan menjadi kepunyaan Tuhan. Artinya bahwa kita menyadari kalau semua milik Tuhan, pada kenyataannya kita mengakui nafas hidup kita juga milik Tuhan. Kalau orang masih diberi kehidupan dan banyaknya kesempatan, itu juga karena Tuhan. Kita tidak hanya pandai menyanyi, semua karena anugerah-Mu. Tetapi sikap hati yang kita tunjukkan hari-hari dan ke depan, maka kita juga mengakui Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Ketika kita memiliki kesempatan kerja, maka kesempatan kerja yang membuat kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan gaji, itu pun sebenarnya dari Tuhan. Dan hasil yang kita lakukan tetap menjadi bagian milik Tuhan. Dan terlebih kesehatan. Banyak orang yang punya harta berlimpah, tetapi harta tidak bisa membeli kesehatan. Ketika dia sakit, seluruh hartanya dipertaruhkan demi supaya sehat. Tapi ketika sehat, dia lupa. Itu karena faktornya Tuhan yang karuniakan. Talenta, kemampuan juga punya Tuhan. Kalau kita bisa punya kecerdasan, punya keterampilan, punya sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang olehnya membuat kita mendapatkan upah, dapat sesuatu hasil. Itu juga karena Tuhan. Itu juga milik Tuhan. Bahkan kemampuan menghasilkan uang pun, itu pun dari Tuhan. Kalau kita bisa dagang kita laku, bukan cuma karena makanannya enak, cara mengelolanya baik dan benar, tetapi semua karena Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan dan masa depan kita, maka sia-sialah usaha orang yang melakukannya. Nah, perubahan mindset ini harus berubah dari sikap kita merasa jadi pemilik,
menjadi pengelola. Karena kita menyadari segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18 berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Seorang karyawan satu ketika mengalami penyakit dan penyakitnya serius. Ketika dia mengalami kondisi sakit yang serius, dia butuh waktu istirahat 3 bulan. Tentu perusahaan lama-lama keberatan dengan 3 bulan makan gaji buta. Akhirnya mulailah dikurangi gajinya sekian persen. Kemudian setelah 3 bulan berlalu ternyata kondisi tidak lebih baik. Dan dia tetap masih membutuhkan waktu lebih panjang lagi istirahat di rumah. Mulailah perusahaan berpikir untuk mem-PHK. Orang yang tadinya berpenghasilan karena gangguan kesehatan yang tak kunjung menjadi pulih, semua penghasilan, semua jabatan, semua pekerjaan, semua posisi bisa hilang. Jadi jika kita masih bisa sampai sekarang, itu karena Tuhan. Jadi kita bukan pemilik. Kita dipercaya untuk mengelola. Nah, apa itu pengelola? Nah, apa itu pengelola? Kalau dilihat dari gambar yang saya sudah siapkan, ada posisi di mana amanah dan pemelihara. Kita sebagai pengelola mengelola sumber daya yang Tuhan titipkan dengan bertanggung jawab. Nah, pengelola adalah orang yang dipercaya. Pengelola bukan orang miskin. Allah tidak mencari orang miskin untuk mengelola. Pengelola bukan orang bodoh. Karena Allah juga tidak mencari orang bodoh untuk mengelola harta bendanya. Pengelola adalah orang yang dapat dipercaya. Allah akan mempercayakan apa yang bisa dia percayakan kepada orang yang pantas dapat dipercaya. Ketika kita bekerja, kita bisa lihat, ketika kita menunjukkan satu sikap prestasi bahwa saya bisa dipercaya. Apa yang ditugaskan oleh pimpinan, atasan, dapat kita kerjakan sesuai dengan harapan. Dan kita bisa memberikan sebuah kontribusi, sesuatu hasil yang bisa dinikmati oleh pemberi pekerjaan dan penghasilan. Maka kita akan semakin ditingkatkan. Karena itu, menyadari kita sebagai pengelola yang adalah orang kepercayaan Tuhan, maka kita perlu mengelola sesuai kehendak pemiliknya, yaitu Tuhan. Kita tidak sepatutnya mengelola sesuatu yang memang bukan milik kita sesuai dengan maunya kita. Maka kita dianggap bisa korupsi, bisa melakukan kejahatan, dan pada akhirnya kita tidak dipakai lagi. Kita tidak dipercayakan lagi. Nah, karena itu sebagai pengelola pasti melekat bahwa setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana saya mengelola apa yang Tuhan titipkan saat ini?
Bagaimana saya mengelola keluarga saya ketika Tuhan beri pendamping dan ketika Tuhan beri anak-anak, bahkan cucu dan lain sebagainya. Bagaimana saya memiliki sikap mengelola ini, memanage ini, supaya dengan semua ini sesuai dengan apa yang pemilik yang berikan itu kehendaki kita melakukannya. Ketika Tuhan memberikan sebuah usaha, maka usaha yang kita lakukan pun sebaiknya kita kelola bukan menurut apa yang kita mau, tetapi menurut apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada dasarnya manusia sejak ia diciptakan, Tuhan memberikan sebuah kapasitas kemampuan dan penetapan untuk mengelola bukan memiliki. Ketika manusia dicipta, di mana manusia ditempatkan? Di Taman Eden. Apakah Taman Eden itu yang di mana manusia ditempatkan? Itu manusia sudah mengusahakannya dulu, kemudian dia punya hak memiliki apa yang dia usahakan dan kemudian melanjutkannya mengelola? Tidak. Taman Eden dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa dengan segala kelengkapan yang dapat memenuhi kebutuhan ciptaannya. Nah, bagaimana manusia ditempatkan di Taman Eden itu? Tuhan memerintahkan supaya kita mengelolanya dengan baik. Bahkan Tuhan memberi perintah, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Bicara tentang taklukkanlah, berarti kita harus mampu menguasai dan berkuasa di atasnya, bukan yang dikuasai. Mempengaruhi dan bukan yang dipengaruhi. Jadi, kalau keluarga kita membawa kita membuat tidak bisa datang beribadah, keluarga kita membuat kita tidak bisa melayani. Keluarga kita tidak bisa membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki. Kalau kita mengakui dengan kesadaran penuh, itu pun karena anugerah Tuhan. Yang memberi saya punya pasangan, yang memberi saya punya keturunan, dan lain sebagainya. Ada banyak orang, teman saya usia yang sangat lanjut, hampir 50 baru menikah. Seorang pria, dia bukan miskin, dia selevel dengan saya di waktu bekerja. Tidak bodoh, cukup pintar. Apa tidak ada wanita yang suka sama dia? Suka. Tentu kalau mau dibilang, mungkin ada orang yang tertarik dengannya. Tapi setiap kali dia gagal membangun rumah tangga, membangun hubungan. Kehidupannya akhirnya begitu-gitu saja. Sampai setiap kali kami mendorong, ayo waktunya untuk berumah tangga. Saya siap bantu kamu ketika pernikahan. Tetapi tidak kunjung sampai setelah saya keluar dari perusahaan, baru saya dengar dia sudah menikah sekarang. Ada orang yang sudah berumah tangga puluhan tahun, pernah itu adalah teman di bagian keuangan. Sudah menikah 10 tahun lebih. Usaha sudah dilakukan, tetap nggak punya anak. Siapa sih yang gak pengen punya anak? Tapi kalau anak tidak diberikan sama Tuhan, mau usaha manusia kayak apapun tetap gak bisa. Terus yang kemudian baru menikah malam pertama jadi dan 9 bulan kemudian punya anak, jangan merasa sombong. Oh, gue hebat.
Enggak gitu. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, Yohanes pasal 3 ayat 27, kalau tidak dikaruniakan dari surga. Tidak ada yang kita miliki saat ini kalau tidak dikaruniakan dari surga. Nah, seorang pemilik perusahaan mempercayakan dana miliaran kepada seorang manajer. Pertanyaannya, apakah uang itu milik manajernya? Tidak, tentunya. Apakah ia bebas menggunakannya sesuka hati? Juga tidak. Tetapi seorang manajer ini akan diminta pertanggungjawabannya untuk dapat memanage, mengelola uang itu agar bisa memberi sebuah manfaat keuntungan bagi sang pemberi atau penitip. Nah, apakah manajer ini akan nanti diminta bertanggung jawab atas pengelolaannya? Tentu ya. Ya, demikian juga dengan kita. Tuhan percayakan kita waktu. Jadi enggak cuma sekedar cara uang. Bagaimana kita mengelola waktu yang setiap orang 24 jam. Ada orang yang berkata, aduh saya nggak punya waktu buat Tuhan. Aduh aku nggak punya waktu buat melayani. Sibuk. Padahal setiap orang punya waktu 24 jam yang sama. Yang satu dia alokasikan buat pekerjaan Tuhan. Yang satu dia alokasikan untuk Tuhan. Untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Untuk bisa membangun relasi dengan Tuhan. Untuk bisa membangun relasi dengan sesama. Untuk bisa berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi yang lain, dia mengelola waktu yang Tuhan beri. Semua untuk kepentingannya. Ada talenta juga kok yang Tuhan percaya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Yang satu punya sikap hati yang salah. Attitude-nya nggak baik. Dia cuma pikir, kita yang kerja dia cuma mau terima hasil doang. Ngapain lu? Enakan dia. Gue yang kerja capek-capek masa harus kasih uang ke gereja. Ngapain? Yang 5 menghasilkan 5 jadi 10. Yang 2 menghasilkan 2 jadi 4. Yang 1 tidak menghasilkan apa. Maka yang 1 ini tidak akan tetap dibiarkan. Dia diambil semua yang dia punya dan diberikan bukan kepada 2, tetapi kepada yang bisa menghasilkan lebih banyak untuk kepentingan sang pemilik. Makin berlimpah, makin diberkati. Karena ternyata dia bisa dipercaya. Tapi yang lain harus berusaha lebih keras daripadanya. Jadi semua kembali bergantung di sini, pertanyaannya bukan berapa banyak yang saya punya sekarang. Tapi bagaimana saya mengelola apa yang Tuhan titipkan sekarang kepada kita. Nggak peduli berapapun yang kita punya sekarang. Nah, keuangan slide berikutnya adalah mengungkap. Pertanyaan. Keuangan mengungkapkan prioritas. Pengelolaan itu menunjukkan siapa sih yang sebenarnya menjadi Tuhan kita. Sikap kita terhadap uang itu akan menunjukkan siapa yang menjadi Tuhan kita sebenarnya dalam hidup kita ini. Jikalau uang itu menjadi sesuatu yang mengikat segala-galanya buat kita. Jikalau uang itu menjadi sesuatu yang sangat
kita prioritaskan dan menjadi penting. Mungkin uang sudah mengganti posisi Tuhan di dalam hidup kita. Di zaman dulu Tuhan melarang supaya jangan ada orang menyembah Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah, jangan bikin patung, jangan bikin sesuatu yang menyerupai. Kita tidak lagi hidup di masa itu. Kita tidak punya berhala yang nampak kita sembah. Tetapi ada berhala-berhala rohani yang sebenarnya banyak dimiliki. Ada hal-hal yang bisa mengganti posisi utama Tuhan dalam hidup kita dengan sesuatu yang lebih kita utamakan. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu cucu, entah itu apapun, bahkan itu uang, harta benda kita. Dan untuk semua hal ini kita berani berkorban. Kemudian untuk Tuhan dalam bentuk yang nyata dalam pekerjaannya. Kita mikir sekian puluh kali. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Alkitab ini hebat loh dari dulu. Dia itu udah bisa tahu seluk-beluk kehidupan manusia. Dari sejak purbakala sampai ke masa yang akan datang. Bahwa pada dasarnya manusia akan tergoda dengan harta benda ini. Karena itu ada statement Alkitab menyatakan di mana hartamu berada, itu akan menunjukkan di situ loh hatimu berada. Jikalau kita menjadikan harta melekat di dalam hidup kita, bahkan menjadi Tuhan, tanda petik, menggantikan Tuhan yang benar. Keuangan adalah indikator hati kita. Sikap kita terhadap uang menunjukkan sikap hati kita kepada Tuhan. Itu bukan soal jumlah, tapi soal prioritas hidup kita. Apa yang kita prioritaskan? Apakah kita memprioritaskan yang sifatnya adalah untuk mendapatkan uang? Seputar hal itu, baik posisi yang nanti akhirnya berujung kepada penghasilan yang lebih baik. Apapun juga. Jika Tuhan benar-benar menjadi pemilik hidup kita, maka cara kita mengelola keuangan pasti akan mencerminkan itu juga. Kalau kita jadikan Tuhan benar-benar sebagai pemilik hidup, menyadari semua dari Tuhan, maka cara kita memperlakukan uang pun itu akan bisa mencerminkan gimana kita memperlakukan dan mengakui Tuhan dalam hidup kita. Nah, seringkali kita mengatur semua kebutuhan dulu. Itu udah pada umumnya terjadi. Kemudian menyisakan kalau ada. Baru berpikir tentang Tuhan. Naluri manusia akan selalu bagaimana uang yang diperoleh, dia berpikir untuk semua rangkaian kebutuhan hidupnya dan keluarga, bahkan masa depan. Kalau dihitung-hitung masih ada sisa. Ada sesuatu, oh oke, aku alokasikan deh. Aku siap memberi untuk ini. Tapi kalau dalam perhitungannya, wah kayaknya nggak cukup nih untuk ini, nggak cukup nih untuk itu, nggak cukup nih, dan lain sebagainya. Maka dia tidak akan punya keberanian untuk memberi. Pada prinsipnya kerajaan Allah adalah Tuhan mengajar, carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang Allah harapkan, sikap kita itu harusnya lebih tetap mengutamakan Tuhan dulu. Yang lain mengikuti. Ini bukan soal gereja, ini soal hati kita. Nah, hati kita yang saya ajar dari firman Tuhan, Jemaat GBI Gunung Sari hari ini, terlepas saudara bagaimana meresponnya, tapi saya ingin menyampaikan sesuai dengan koridor firman Tuhan, ini loh yang Tuhan inginkan dari kita. Bagaimana supaya kita punya sikap yang tepat dan benar terhadap uang. Kita ada di penghujung akhir zaman. Belum lama ini kita didorong untuk berdoa lebih serius lagi. Karena ancaman ke depan dunia ini udah makin nyata. Dengan Israel, Amerika Serikat yang nyata-nyata terlibat menyerang Iran. Itu akan bisa memicu konflik potensi perang dunia ketiga. Pangkalan militer Rusia, pangkalan militer Tiongkok sudah siap di perairan Timur Tengah. Demikian pun Amerika. Negara-negara yang besar terlibat memiliki nuklir. Nuklir yang pernah jatuh di Hiroshima, Jepang. Dengan nuklir yang dimiliki negara-negara sekarang. Itu berlipat kali ganda daya ledak. Kalau dulu bisa merusak sedemikian tatanan kehidupan masyarakat di sana. Ketika nuklir jatuh di Hiroshima. Gak bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika di udara terjadi perang. Apa dampak ekonomi yang terjadi? Benarlah nubuatan Alkitab yang berkata, satu ketika akan datang masa kesukaran yang besar. Penguasa-penguasa akan mulai muncul. Teknologi sudah mendukung dengan sistem digital. Nanti satu ketika ada penguasaan yang terkendali. Yang orang tidak mau dikendalikan menurut kehendak pengendali. Dia tidak bisa melakukan kehidupannya. Jangan tunggu situasi buruk itu terjadi. Karena Alkitab juga menyatakan. Bagi orang yang percaya. Yang menjaga kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Doa kita bisa disingkirkan dari semua hal itu. Nah, bagian akhir tentu kita coba mengerti tujuan berkat. Ketika Allah memberkati saya, memberkati saudara, Allah punya tujuan. Ketika Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, dia juga punya tujuan. Kalau Tommy dipercayakan Tintin, Allah punya tujuan atas kehidupan Tommy dan keluarga. Enggak percuma Tintin hadir dalam hidup Tommy. Pasti. Saya percaya itu. Ada mungkin orang yang, ini kayaknya saya bikin susah ini dan sebagainya. Itu proses Tuhan dalam hidup kita. Itu bagian yang membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik seperti yang Tuhan mau. Masing-masing orang dibentuk kok. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan memberi ya?
Tuhan tidak memberkati kita supaya kita menimbun loh. Tuhan memberkati dengan tujuan, yaitu yang pertama tentu ya bagi kepentingan sang pemberi. Selayaknya secara dunia kan kita juga tahu, kalau ada orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang, orang yang dipekerjakan seharusnya kembali memberikan keuntungan sepenuh-penuhnya bagi sang pemberi pekerjaan dan upah. Begitupun ketika Allah memberkati, mempercayakan lebih dan lebih, maka sepatutnya Tuhan punya tujuan adalah bagaimana itu bisa kelak memuliakan Tuhan. Kemudian Tuhan tidak egois, dia tentu memberkati juga keluarga. Orang-orang yang dikasihinya, yang mengasihi Tuhan. Dia ingin keluarga orang yang mengasihi Tuhan semakin bahagia, semakin sejahtera, semakin makmur. Maka kita bisa lihat Ayub bertumbuh bukan cuma dari sisi keduniawiannya, tapi Alkitab memberi kesaksian pertama, hidupnya saleh, takut akan Tuhan, jujur, dan lain sebagainya. Menggambarkan sebuah tingkat rohani, hubungan relasi dengan Tuhan yang baik, yang membuat dia diberkati. Bahkan iblis mengakui, karena engkau Tuhan memagari dia. Oh, begitu luar biasa sampai iblis menyadari Tuhan begitu sayang sama Ayub dan memberkati. Maka iblis mengatakan, kalau engkau ambil semuanya itu, coba deh bagaimana sikapnya dia. Allah juga memberi berkat dengan tujuan supaya pekerjaan kita bisa berkembang. Ada banyak uang buat kita bisa meningkatkan kapasitas, skill kita dengan belajar lebih, kursus lebih, sekolah lebih, dan lain sebagainya. Dengan begitu keterampilan kita bisa jadi lebih baik, penghasilan kita makin lebih baik, dan lain sebagainya. Diberikan kemampuan, kecerdasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Tapi juga Allah memberi supaya kita bisa mendukung pekerjaan kerajaan. Kita nggak bisa bilang untuk kemuliaan Tuhan, tapi wujud kemuliaan Tuhan kayak apa? Sementara pekerjaan Tuhan dalam keadaan yang mengalami kesulitan. Tuhan mau supaya kita juga menjadi saluran berkat yang bisa menolong orang lain. Tuhan tidak ingin menggunakan burung gagak dalam bentuk hewan untuk memelihara kehidupan orang yang membutuhkan. Tapi Tuhan mau ingin pakai manusia, saya dan saudara, untuk bisa menjadi saluran berkat supaya ada keseimbangan hidup yang dapat tetap memuliakan Sang Pencipta. Nah, ini yang harus saya dan saudara belajar menyadarinya hari ini. Inilah tujuan Tuhan loh, memberi kepada kita apa yang kita dapatkan sampai saat ini. Melalui cara dan metode apapun juga yang manusia usahakan dan lakukan, tapi Tuhan ingin yang ini tidak dilupakan. Nah, jika semua orang hanya menerima dan tidak ada yang mengelola dengan tanggung jawab, maka sistem kerajaan Allah tidak berjalan sehat. Hari ini sistem kerajaan Allah di GB Gunung Sari tidak berjalan sehat. Saya tadi pengen dengar keluhan speaker yang perlu diganti itu bunyinya kayak apa ya, sehingga mendesak harus diganti. Butuh uang. Saya dapat laporan, kita berusaha untuk memanage keuangan sedemikian rupa
dengan mengurangi biaya-biaya pengeluaran lainnya dengan menghemat. Tetapi bulan kemarin masih defisit 8 juta. Saya nggak tahu bulan ini defisit berapa lagi. Jika kita defisit dan defisit terus, pertahanan keuangan yang sudah nggak punya lagi, satu titik kita nggak punya uang untuk biaya operasi gereja ini. Semua alat rusak dan tidak bisa kita beli. Akhirnya kita manual, jadi orang purbakal tanpa musik dan tanpa. Itu pekerjaan Tuhan. Hosea berkata, umatku membangun rumahnya sedemikian rupa, tapi rumah Tuhan dibiarkan. Menyedihkan. Dan terjadi dalam pengembangan saya. Mohon maaf. Gereja bukan lembaga bisnis. Tetapi pelayanan membutuhkan pengelolaan yang benar. Dan Tuhan mau memilih, mempercayakan itu kepada jemaatnya, kepada umatnya, bukan kepada yang lain. Ada seorang pengusaha yang suatu hari mengalami kebangkrutan. Ia menangis dan berkata, Tuhan, kenapa engkau ambil semua milikku? Di tengah-tengah dia, saat berseru seperti ini, ada suara Roh Kudus mengingatkan begini di dalam hati pengusaha Kristen ini. Sejak kapan itu milikmu? Roh Kudus bicara, sejak kapan itu menjadi milikmu? Sehingga engkau merasa aku sudah mengambil semua milikmu. Sejak kapan itu menjadi milikmu? Kalimat itu yang bicara di hatinya oleh Roh Kudus mengubah hidup sang pengusaha. Dia mulai menyadari serentak. Saat punya banyak, ia merasa dia pemilik. Saat kehilangan, ia mudah menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika ia mulai sadar bahwa semua kembali adalah milik Tuhan, maka ia tidak lagi hidup dalam ketakutan kehilangan. Ia berkata, Tuhan, jika engkau percayakan lagi, beri saya kesempatan percayakan lagi, saya akan kelola dengan benar. Tekad berharap Tuhan beri kesempatan memulihkan kondisinya agar ia bisa menunjukkan kini dia bisa dipercaya. Puji Tuhan, beberapa tahun kemudian Tuhan pulihkan usahanya dan kali ini ia hidup dengan mindset sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya tidak sedang berbicara tentang angka. Cuma soal uang saja. Tapi saya mau berbicara tentang hati kita sebagai orang percaya. Mari kita bertanya. Masing-masing pribadi, apakah saya benar-benar sadar bahwa semua berasal dari Tuhan? Apakah saya mengelolanya dengan doa? Semua disertai dengan doa. Tanya kepada sang pemilik. Ketika saya mau begini, ketika saya mau begitu. Sudahkah saya berdoa dulu sama Tuhan? Tidak mengambil keputusan sendiri dan mengelolanya semau kita. Apakah Tuhan dilibatkan dalam keputusan keuangan? Dan apakah saya hidup sebagai pemilik atau pengelola? Nah, perubahan tidak dimulai dari angka atau jumlah. Perubahan itu dimulai dari pengakuan kita. Kalau kita mau berubah, kita harus mulai mengakui semua sebenarnya Tuhan punya.
Jadi saya nggak harus pegang rapat-rapat. Jika mindset berubah, tindakan akan mengikuti. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kita sadar Tuhan adalah pemilik, maka sepatutnya kita tidak takut kekurangan. Memberi kepada Tuhan tidak akan mungkin, sekali lagi, tidak akan mungkin membuat engkau jadi miskin, tidak akan mungkin membuat engkau menjadi kekurangan. Sebaliknya, jikalau kita tidak memberi apa-apa buat pekerjaan Tuhan, apa yang sepatutnya kita lakukan tidak juga membuat kita menjadi kaya raya, berlimpah-limpah. Kita tidak hidup dalam genggaman uang. Yuk, jangan pegang uang erat-erat. Ketika uang hilang dari kita, bisa gila kita. Bisa menyangkal Yesus kita. Dan menguasai kita hanya ketika kita disuap dengan uang. Mari kita menjadi orang yang percaya, yang tidak juga pelit, kikir. Kan orang yang kikir, kata Alkitab bukan kata saya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari kita tidak menjadi orang yang serakah, yang ingin semuanya untuk kita. Dan mari kita tidak menjadi orang yang selalu cemas. Aduh, gak cukup yang ini, nanti yang begini dan sebagainya. Karena kita tahu pemilik adalah Allah yang setia. Dan pengelola yang setia akan selalu dipelihara oleh pemilik yang setia. 1 Korintus 4 ayat yang kedua berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Yang akhirnya dituntut daripada pelayan-pelayan, sebagai pengelola kita pelayan, bahwa ternyata terbukti saya dapat dipercaya. Ada perumpamaan bendahara yang lalim, bendahara yang tidak jujur. Dan itu mengingatkan kepada kita agar kita tidak seperti itu. Karena bendahara yang jujur bukan cuma dipecat, dia dicampakkan dalam hukuman yang kekal. Mari kita adalah bendahara dari Allah. Kita pegang miliknya Tuhan. Mari kita kelola semua dengan baik. Dan utamakan Tuhan di atas segalanya. Engkau pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Kita lihat kasih Tuhan. Dia tidak hidup untuk dirinya. Bahkan dia berkorban buat kita. Tubuh dan darahnya tercurah. Tanda kasih yang begitu besar untuk mengganti kita yang berdosa. Kita angkat lagu pujian, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan kebenaran itu bahagia. Kau yang kuat selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Di dalam hidup,
Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran, itu dalam pemaparan firman Tuhan kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang meluruskan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Engkau Allah yang berdaulat di atas segala-galanya, maka Engkau dapat mengerjakan seperti yang Engkau mau. Keterbatasan hamba-Mu dan kekurangan yang ada, ampunilah dan tolonglah buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan mempercayakan lebih lagi untuk dapat kami mengelolanya lebih baik lagi. Dan biarlah kami dapat memuliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kami, tidak hanya bicara tentang uang, tetapi dalam banyak hal yang lainnya. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Limpahkan segala yang terbaik, dan bawa kami lebih daripada apapun semakin erat melekat dengan Tuhan. Mampukan kami menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami, lebih dari apapun. Jikalau kami masih ada keterikatan hal-hal apapun, kami ingin putuskan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah keterikatan kami hanya kepadamu, Bapa yang Maha Baik. Tambahkan cinta kami kepadamu, agar kami makin mengasihi Tuhan dan selalu belajar memberi yang terbaik. Terima kasih untuk pengorbanan kasih-Mu yang besar dalam sakramen perjamuan kudus ini. Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui kesediaan Engkau berkorban bagi kami, tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah, bukan karena salah Engkau, tapi karena dosa-dosa kami. Terima kasih untuk karya penebusan yang memberi kami pengharapan keselamatan dalam Engkau. Turunkanlah anugerah dan berkat Tuhan atas roti dan anggur dalam sakramen ini ya Bapa. Kuduskanlah kami para pelayan-pelayan yang melayani, agar kami pun boleh layak untuk melayaninya. Dan kuduskanlah setiap jemaat-Mu tempat ini, agar kami pun layak menerimanya. Sehingga segala kutuk dosa sudah dipatahkan dan hancur daripada kami. Dan segala berkat anugerah Tuhan tercurahkan melimpah dalam
sekali lagi.